Terima kasih. Wow. Pak Muhammad saya ada di depan. Masih semangat, masih gembira. Siapa yang mau dengar cerita? Wow. Kalau begitu sekarang semuanya tangannya di bawah. Senyumnya yang manis. Siapa tadi pagi sudah mandi? Ibu bapak nggak ada yang mandi. Tanyanya semua loh. Lagi tangannya turun. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kaget aku. Yang lain mandi pakai sabun wangi. Pantesan anak SDN bahkan 05 glowing mandinya pakai rinso. Yang mau dengar cerita konsentrasi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang tadi pagi sikat gigi? Siapa yang sikat gigi pakai roti? Masih ada. Belum konsen. Baik. Kenalkan nama saya Kak Dini. Siapa? Kak Dini. Pak Tatang jualan tomat. Yang jawab salam Kak Dini semangat. Kak Dini mau bilang I love you so much. Ikan hiu di seruduk badak. Aku lihat kalian kok jadi I love you mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cantik, apa kabar? Assalamualaikum ganteng, ayo kabur. Assalamualaikum soleh. Assalamualaikum soleha. Assalamualaikum semua, apa kabar? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Dini mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang siap dengar cerita? Wow, siapa yang mau jadi anak soleh? Wow, siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak ayam? Konsentrasi. Yang mau dengar cerita harus konsen. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bukit? Siapa yang cipta mie pangsit? Sudah konsen, alhamdulillah ya bun. Siapa yang mencipta awan? Siapa yang mencipta hujan? Siapa yang mencipta bulan? Siapa yang mencipta bakwan? Alhamdulillah ada konsen. Siapa yang mencipta kita semua? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi siapa yo? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama RT kita? Siapa? Pak RT.
RT. Yang nanya siapa? Aku. Anak SDN Bangka 05. Oke. Anak laki? Enggak. Anak perempuan? Enggak. Terus kamu siapa? Aku. Siapa? Aku. Siapa? Anak monyet. Tadi ini mau keluarkan tapi nggak ada yang diri-diri. Kok ramai, ada apa? Ada monyet? Mana monyetnya, tunjuk? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang itu, bukan yang ini. Enak aja. Enak aja. Enak aja. Ya udah, lihat ke depan. Gendong dong. Di sini semuanya anak SD, gak ada yang digendong. Aku gendong. Mau digendong? Baik. Mau digendongnya sama siapa? Mak. Emak. Emaknya Monyet. adanya ibu guru, bunda-bunda, nggak ada ibu monyet. Ada. Ibu monyet ada. Yang mana? Kakak. Enak aja. Kita gendong dulu ya. Rupanya dia nggak sabar. Aku Lihat siapa sih? mau sekolah. Nanti dulu pasang baterainya dulu. Oke. Jangan lontar. Aku udah digendong. Sudah. Kakiku mana? Kakinya di bawah. Ini. Tangan aku. Tangannya ada. Ini bukan. Ini tangan kali ini. Ini. Kepala aku mana? Kepalanya di atas. Terbang. Enggak. Nempel. Yang di atas. Yang di atas balon. Bukan kepala aku. Bukan. Otak aku mana? Ada di bawah. Jatuh. Enggak. Nempel. Lihat ke depan. Agak. Kenapa nggak mau? Belakang ada yang cakep tuh. Kak Dini. Bukan. Siapa? Aku. Lihat ke depan dong. Enggak. Kenapa nggak mau? Aku malu. Kenapa malu? Mukaku jelek. Jelek? Jeleknya ke siapa? Kayak monyet. Satu. Dua. Diam. Diam. Aku hitung sampai 3. Dua. 2. Diam. Kamu diam. Aku. 3. Di depan. Katanya diam. Di depan ada pisang. Enggak. Ada semangka. Enggak. Ada jeruk. Enggak. Ada cewek cakep. Diam. Aku ditengakin. Sama siapa? Itu yang cantik ya. Itu siapa? Itu ibu guru. Ibu guru. Sebelahnya bapak kepala sekolah. Ya Allah. Kenapa? Ganteng. Udin mau bilang apa sama bapak kepala sekolah? Bapak. I love you. Gak boleh. Ada ibu aku juga. Mana? Itu. Kamu kalau lihat di depan. Di ruang siapa? Di depan semua teman-teman kita. Bener aku mana tuh? Halo anak monyet. Bukan. Katanya teman aku. Tapi bukan anak monyet. Mereka anak orang. Orang. Siapa coba? Halo orang hutan.
anak soleh-soleha. Anak soleh-soleha. Lihat anak lakinya. Anak lakinya jelek-jelek. Iya, makanya ya. Anak lakinya kayak kakek-kakek. Astagfirullahaladzim. Anak lakinya Bang ganteng. Kayak orang sekolah. Kayak Pak Guru ganteng loh. anak lagi ganteng. Anak perempuan. Anak perempuannya cie. Anak perempuannya gimana Tin? Kayak nenek-nenek. Anak perempuannya Cantik. Gurunya Ibu guru. Gurunya keren. sekolahnya Ijo kayak kue talam. bagus. Pendongengnya Iya. Gue. Mangap. kasih salam buat teman-teman. Kakak. Tadi kan Dino udah bisa kasih salam. Ya kok Pintar. monyet. Udah kasih salam. Teman-teman, aku kasih salam ya. Nah, coba. Nungguin ya. Sekarang. Aku malu. Kenapa malu? Dia jadi kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan nama aku. Namanya Kartini. kalau kamu Kadini, aku siapa? Monyet. Gak boleh gitu. Gak boleh. Gak boleh ngebully orang. Kakak orang. Iya, gak boleh. Gak boleh. Minta maaf. Maaf. Lihatnya depan. Namanya Utin. panjangnya Utin Nurjana. siapa? Utin Nurjana. Artinya Utin Jaya Sorga. Tapi kalau saya surga nih, lihat nih teman-teman di sini semuanya anak soleh-soleha, ya kan semuanya? Sekarang kita di sini memperingati apa teman-teman? Tuh, memperingati apa Kim? Memperingati Hari apa? hari kiamat. Hari Maulid. Maulid. Muhammad namanya, siapa nama ayahnya? Ayahnya Abdullah. Pintar. Siapa nama ibunya? Ibunya Aminah. Siapa nama kakeknya? Kakeknya kakek. Tapi siapa namanya? Namanya Siapa? kakek. Nama kakeknya Nabi Muhammad? Enggak tahu. Ya, teman-teman, ada yang tahu siapa nama kakeknya? Siapa? Abdul Muthalib. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Masya Allah, tepuk tangan buat teman-teman yang hebat. Baik, kalau kan ini bilang adik-adik, semua bilang Siap. ya, adik-adik, adik-adik. Kakek. Gak ada kakek-kakek. Ada. Yang mana? Tuh yang di depan. Tuh Pak Guru. Pak Guru. Minta maaf. Pak Guru. Maaf. Ya udah Tim, gak panjang-panjang, hari panas. Kadini udah mulai cerita. Cerita enggak? Kadini mau cerita sekarang. Cerita. Aku nyanyi. Tadi udah. Aku mau nyanyi. Boleh? Tanya coba. Ibu guru, aku boleh nyanyi enggak? Boleh. Lagunya? Lagu dangdut. Nggak boleh. Lagu anak-anak. Siapa yang ngajarin? Ayu Ting Ting.
Lagu anak-anak. Cicak-cicak di piring, di dinding, diam-diam merinding. Kaki aku, kaki Datang seekor kambing. Tangan aku kayak setan tau. tadi Utin bisa gerak, Utin bisa bicara karena ada rohnya. Ya. Tapi rohnya dicabut, maka dia mati. Innalillahi. Sudah tidak ada nyawanya, dia mati. Innalillahi. Dia orang mati nggak bisa ngomong. Aku monyet. Monyet mati juga nggak bisa ngomong. Aku setan. Utinnya digendong dulu sama Pak Ridwan ya. Pak Ridwan kalau digendong. Bapak kepala sekolah aja. Enggak, pilih-pilih. Kayak kakek-kakek. Dia. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Teman-teman, tadi Utin yang hidup akhirnya mati. Aku Diam. Begitu juga dengan semua makhluk hidup. Jangan takut mati. Karena kemarin Kak Dini lihat ada orang yang pagi-pagi jalan mau ke sekolah, dia masuk ke dalam got, tapi nyawanya nggak tertolong. Akhirnya mati, meninggal dunia. Tapi yang harus ditakutkan ketika kita mati, kita belum jadi anak yang soleh. Siapa yang mau masuk surga? Allahu Akbar. Siapa yang mau bertemu dengan Nabi Muhammad? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah, tangannya turun. Bismillah. Alkisah, ada seorang anak soleh namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad, seorang anak kelas 4, sekolahnya di SDN Bangka 05. Tinggi, putih, rambutnya keriting berkelek, hidungnya mancung, giginya ompong 3. Hai, kenalkan teman-teman, namaku Ahmad. Aku masih kelas 4 SD, tapi aku anak yang soleh. Kalau aku dengar suara ajan, aku udah akan lari ke masjid. Jadi dia pernah dengar cerita dari ibunya, kalau semua orang yang hidup suatu saat akan meninggal dunia. Ibunya bilang apa? Ahmad, jadi anak harus soleh, mulutnya harus digunakan dengan santun. Emang kenapa sih bunda harus santun? Karena Rasulullah mengajarkan bicara dengan santun. Apanya teriak-teriak? Tidak boleh teriak-teriak. Kalau dengar azan, Allahu Akbar, dia akan lari. Suara azan. Aku harus salat di masjid. Allah, aku datang. I love you. Dia ambil wudhu, dia sholat. Kalau teman-temannya pulang sekolah, ambil handphone, main Mobile Legend, main FF, main PUBG, main Roblox. Si Ahmad, Aku nggak punya handphone karena aku sudah nggak punya ayah. Jadi ibuku bekerja, uangnya nggak banyak. Tapi aku udah punya sahabat. jadi kalau teman-temannya ambil handphone, dia pulang sekolah ambil. Al-Quran ini sahabat aku. Selalu dibaca setiap hari. Mulutnya juga nggak pernah berkata kasar sama orang tua dan teman-teman juga gurunya. Suatu hari Ahmad bilang apa sama ibunya? Bunda, bunda, bunda. Iya. Besok dong aku mau diajak berenang sama ibu guru. Teman-teman sekelas juga. Wah, kalau begitu nanti malam habis sisa langsung tidur. Iya bunda. Jangan lupa ngaji. Iya bunda.
Lalu dia tidur, kira karena besok akan pergi berenang. Sampai kemudian terdengar suara apa? Dari masjid beduk ditabung, dung 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 dung. Allahu Akbar. Ada temennya yang selalu main handphone dengar suara azan, karena semalam-malaman dia tidur malam, dia dengar suara azan, tarik selimut lagi. Berisik. Siapa sih orang lagi ngantuk kok azan? Tapi si anak soleh dengar suara azan, dibuka selimutnya. Alhamdulillah udah azan. Kamu dingin buka mata. Aku belum mandi, cium ketek dulu. Aku baca doa dulu. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Jangan berisik, aku baca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala. Jangan berisik, aku baca doa. Allahumma lakasumtu wa bika. Emang doa apa? Gara-gara masih ngantuk ya. Tunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama mama dan nama ilahi musuh. Amin. Aku salat dulu salat subuh 4 rakaat ya. Salat subuh 4 teman-teman. Yang 2 salat sunnah qobliyah tahu? Rupanya selalu jalankan sholat sunnah sebelum sholat subuhnya. Dia keluar kamarnya. Bunda aku belum bangun. Bunda assalamualaikum. Masa bunda aku laki-laki? Aku perempuan. Bunda assalamualaikum. Masya Allah bundanya banyak amat. Ibunya keluar. Ahmad. Bunda. Ayo sholat. Iya. Udah sholatnya di masjid. Sholatnya di sini aja di rumah. Nah, kalau sholat di masjid jamaah pahalanya lebih banyak ya kan teman-teman? Langkah kakinya dicatat malaikat ya kan teman-teman? Akhirnya sama bundanya ke masjid. Dia senang karena hari itu dia akan ikut berenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di masjid dia sholat dengan tertib. Di akhir-akhir sampai dia salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menggigil, kepalanya berdenyut sakit, perutnya melilit sampai dia nggak bisa bangun dari duduknya, sampai keringat mengucur dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bersuara pun sudah gak kuat. Dengan lirih dia panggil ibunya. Ibunya yang dari tadi di luar nungguin anaknya gak keluar-keluar, dengan suara lirih tersebut ibunya lihat ke dalam. Sang anak masih duduk. Ibunya lari dilihat anaknya. Wajahnya pucat. Ya Allah nak, kenapa kamu nak? Dipegang dahinya sama sang bunda. Astagfirullahaladzim. Bunda kenapa? Kepalamu panas. Kalau panas kepalaku bisa meledak ke bunda. Dibawa pulang sama ibunya. Sampai rumah ibunya bilang apa? Ahmad, masuk lagi ke kamar, kamu tidur. Bunda, hari ini aku mau berenang sama Bu Guru dan teman-teman. Aku mau sekolah. Badanmu panas. Nurut sama bunda. Ahmad ingat kata Nabi Muhammad, seorang anak tidak boleh membantah kepada orang tuanya. Berkata A saja tidak boleh. Maka dia ingat, Oh iya, ya Allah, berat sekali. Tapi aku harus turut sama bunda.
Bundanya teriak bilang apa? Ahmad, bunda akan siapkan sarapan, bunda ambilkan obat, nanti bunda antar. Iya bunda. Ahmad menutup pintu kamarnya. Dia kunci. Dia matikan lampunya. Suasana kamar gelap. Dia mulai naik ke tempat tidur. Dia angkat dua tangannya. Ya Allah, sembuhkan aku. Aku ingin berenang sama teman-teman. Mulai dia tidur. Badannya bertambah sakit. Tapi saat dia hampir tidur, di kamar yang gelap gulita tiba-tiba masuk sebuah cahaya. Cahaya terang benderang memenuhi kamar Ahmad. Kaget dia. Tadi kamarku gelap, sekarang terang. Ada apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kamarnya terang, lampunya masih mati. Ada apa? Dia kaget. Di ujung kamar dia lihat ada sesosok makhluk tinggi besar berdiri memandang dirinya sambil berkata, Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Lompat dari tempat tidur, lari ke pintu. Pintunya masih dikunci. Udah dikunci, jendela ditutup. Hei, kamu siapa? Masuk dari mana? Aku. Makhluk yang bisa tembus tembok, cucu-cucu mah. Setan! Setan! Bukan. Kalau kau setan, kamu siapa? Akulah malaikat. Wow, malaikat bro. Malaikat selamat datang, I love you. Malaikat jawab, I love you too. Malaikat mau ngapain? Hari ini Ntar aku tahu nama malaikat dan tugasnya. Jibril, Mikail, Israel, Munkar dan Nakir, Kipatin, Malik, Ridwan. Kamu siapa? akulah malaikat Israel. Israel, aku tahu tugasmu. Apa tugasku? Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menambah rizki, Israel meniup sangkakala, Isra. Malaikat Israel. Malaikat Israel. Apa tugasku? Cabut rumput, Bukan. cabut singkong, Bukan. cabut cabut apa? Cabut nyawa. Malaikat cabut nyawa. Iya. Malaikat mau cabut nyawa siapa? Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu. Jangan, aku masih kecil, masih SD. Tetanggaku Pak Haji udah tua, ambil dulu anaknya yang itu. Tapi malaikat bilang apa? Nggak bisa. Hari ini giliranmu tiba. Malaikat maju selangkah. Ahmad kaget. Malaikat jangan maju, sana. Ahmad sini. Malaikat sana. Ahmad sini. Malaikat sana. Ahmad sini. Malaikat sana. Ahmad sana. Malaikat sini. Tak mau maju malaikat. Ditanya sama malaikat, Ahmad, Malaikat, apakah selama hidupmu kau jalankan sholat 5 waktumu? makan aku jalankan sholat sunahku. Apakah selama hidupmu pernah kau buka Al-Quranmu? Makan aku baca. Kata Nabi Muhammad harus rajin baca Quran. Apakah selama hidupmu pernah kau bentak orang tuamu? Tidak, menurutku satu, harus menggunakan berkata santun pada orang tua dan guruku. Kata Rasulullah, kita harus menghargai, menghormati orang tua. Baik, Katanya yang baik. akan kau ambil nyawamu. Maju. Nggak bisa lari. Nak, padahal semalam masih sholat isya. Tadi subuh masih sholat, masih gembira. Tapi malaikat datang, mulai dicabut rohnya. Mulai dia merasakan sakit. Dia cuma berkata, Hai malaikat, alangkah sakitnya sekerat maut ini. Tetapi
menanggungnya setengah bagian. Wahai Rasul, kalau aku makhluk mulia, la ilaha illallah. Nah, singkat cerita si Ahmad sudah meninggal dunia. Dikubur, di dalam kubur dia bangun. Ya Allah, dari tadi aku kok gelap? Bunda, mati lampu Bunda. Bunda, Ibu, kok kamarku jadi sempit? Tiba-tiba dia ingat, Oh iya, tadi kan Israel datang. Tadi kan aku sudah diambil nyawanya. Berarti dia baru ingat kalau dia sudah meninggal dunia. Dia baru sadar kalau ternyata bukan di rumahnya. Dia baru tahu kalau ternyata di kamar yang sama itu, itulah yang bernama alam kubur. aku dibawa. Dia panggil ibunya, dia jerit panggil ayahnya. Tapi tiba-tiba ada yang datang, wajahnya bercahaya. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu pasti malaikat Munkar dan Nakir. Bukan, Terus kamu siapa? aku sahabatmu. Fuad Bonya, Bukan, Mahmud, bukan, Zainuddin. bukan. Terus kamu siapa? Aku adalah sholatmu. Sholat? Sholat yang aku jalankan? Ya, rupanya siapapun dari kita yang menjalankan sholat selama hidup, ketika meninggal dunia, sholat akan mendampingi kita. Seneng gak? Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu siapa lagi? Akulah Al-Quranmu. Al-Quran datang. Datang lagi yang ketiga. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Kamu siapa lagi? Aku amal solehmu. Sudah berapa yang nemenin dia? Siapa saja? Sholat, Al-Quran, amal soleh. Gak lama datang malaikat, 2 orang. Siapa yang tahu? Munkar dan Nakir. Hei, assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa di kubur ini bukan ada 1 orang? Kenapa banyak? Siapa? Yang satu bilang, wahai malaikat, aku sholatnya. Yang satu jawab, malaikat, aku baca Al-Qurannya. Yang ketiga bilang, malaikat, aku amal solehnya. Sama Munkar dan Nakir diusir keluar. Aku akan bertanya pada Ahmad. Tapi dengar, apa kata sholat? Malaikat, selama hidupnya Ahmad gak pernah ninggalin sholat. Masa sekarang di kubur saya harus tinggalin dia? Tidak mau. Al-Quran jawab sama, amal soleh jawab sama. Akhirnya sama malaikat Munkar Nakir, ya sudah nggak apa-apa, tapi tidak boleh ada yang bantuin jawab. Siap malaikat. Ditanya si Ahmad, man rabbuka, man nabiyuka. Bisa jawab, malaikat pergi, tinggal Ahmad sama temannya. Teman-teman, sampai kapan kita di sini? Sepi gelap. Aku takut. Ahmad, bersyukur kau jadi anak soleh. Amal solehmu menemani di alam kubur. Kalau temanku nggak pernah sholat, Tidak akan ditemani. kalau temanku nggak pernah baca Quran, Tidak akan ditemani. kalau temanku suka bohong sama orang tua. Tidak akan amal solehnya menemani. Tapi teman-teman, sini sempit. Bismillah, dengan izin Allah kuburmu diluaskan, diterangkan. Tiba-tiba si Ahmad buka mata, lihat kuburannya berubah jadi istana indah. Wow, luas. Dia lari ke sebuah jendela. Ada jendela. Dia lari, kaget. Al-Quran, sholat, itu apa? Itu di sana adalah surga. Surga? Iya, Aku mau ke sana. tunggu sampai hari kiamat. Hari kiamat? Iya, Ya Allah, cepat dong datangin hari kiamat. kalau kita mau nggak, takut nggak? Tapi semua orang soleh yang ada di alam kubur lagi berdoa.
jalannya. Akhirnya singkat cerita teman-teman, adik-adik, hari kiamat cerita dongeng bukan, cerita bohong bukan. Israfil sudah siap. Bismillah. Hari ini akan kutiup trompet sangkakalaku dan hancur alam semesta. Dibunyikan. Sampai kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma? Surat apa? Bercerita tentang apa? Hari kiamat. Ternyata Israfil siap. Dibunyikan pertama, alam semesta semuanya hancur. Lari. Ada apa ini? Wah, tandanya bergoncang. Lari. Ada kakek-kakek yang lagi keluar. Habis. Nggak ada yang tersisa. Lalu malaikat tiup lagi yang keberapa? Saat tiupan kedua, bangkit manusia dari dalam kubur, termasuk teman kita tadi, siapa namanya? Ahmad. Wow, kayaknya bumi goncangan si kiamat tiba. Bismillah. Yes, aku hidup lagi. Aku benar lagi. Ketika dia senang hidup lagi, dia lihat di depannya sebuah kubur terbuka. Bangun manusia dengan wajah hitam. Mukanya kayak kambing panggang. Kosong. Kamu Kamu Ahmad ya? Kamu bonbon. Kok mukanya kosong? Mukaku hitam ya? Kamu sih dulu gak pernah sholat, gak pernah berwudu. Tiba-tiba Ahmad dipanggil sama malaikat. Ahmad, maju, ambil kitab catatan amalmu. Yang ditulis malaikat Raqib dan Atid ya? Iya, maju. Dia maju. Bonbon maju. Tapi si Ahmad nengok si Bonbon lagi. Ambil kitabnya dengan tangan kiri. Kenapa aku ambil kitab catatan Ahmad dengan tangan kiri? Aku ingat dulu ketika aku hidup aku malah sholat. Aku suka ngatain teman, aku bully teman, aku suka marah-marah sama orang tua. Allah, hidupin lagi. Aku mau jadi anak soleh. Sudah terlambat. Ahmad hatinya berdebar. Ya Allah, jangan sampai aku seperti Bonbon. Tapi kata anak soleh, tebak dia ngambilnya pakai tangan apa? Bener, tangan kanan. Yes. Alhamdulillah. Buka. Iya. Ahmad bin Zulkifli bapak aku. Buka. Iya. Rajin sholat di masjid. Surga. Rajin baca Quran. Surga. Adek-adekku pantatnya aku gosok sampai glowing. Surga. Malaikat yang ini jelek. Baca. Lalu sama teman-teman. Baca. Aku pernah nakal dijatuh malaikat Atid. Baca. Sholat maghrib di masjid melaratin sarupa haji. Tapi dibuka selanjutnya permintaan maaf. Dibuka selanjutnya banyak amal soleh. Ditimbang amal solehnya lebih banyak, dia tandanya akan masuk. Malaikat surga. Iya. Di mana? Di sana. Yes. Surga aku datang. Lari. Tapi sampai di dekat sebuah jalan dia kaget. Malaikat, kok jalannya nyempit ini apa? Itu Siratal Mustaqim. Malaikat, Siratal Mustaqim setipis rambut. Aku takut. Jalan. Aku takut jatuh. Tapi tiba-tiba Al-Qurannya datang, sholatnya datang, amal soleh datang, semua bilang apa? Ahmad, jangan takut, kami akan menolongmu melewati jembatan itu. Kalau temanku yang gak punya amal soleh, Dia akan kesulitan. Wah, teman-temannya siap menolong. Ahmad jalan. Bismillah. Baru satu injakan, tiba-tiba jembatannya berubah jadi besar. Kok jadi besar? Karena amal solehmu. Dia mulai jalan, mulai lari. Wah, aku senang bisa dapat jembatan yang lebar.
yang suka bentak-bentak orang tua lagi merangkak di Siratal Mustaqim. Mama hati-hati, aku gak bisa tolong kamu. Tiba-tiba Al-Qurannya mendorong si Ahmad, sudah jalan saja. Dengan pertolongan sahabat-sahabatnya, dia sudah ada di depan pintu indah. Tebak pintu apa? Yes, Masuk. makasih. Wow, surga indah. Malaikat Itu sungai madu, itu kolam susu. boleh berenang nggak di kolam susu? Boleh. Boleh minta kolam susu coklat, Ada. strawberry, Ada. jet time, Ada. boba, Ada. wow, ada istana Barbie. Buat kamu. Yes, Dia jalan. Lagi dia jalan, dia lihat ada temennya di atas punggung kupu-kupu sama ayah ibunya. Fahri bisa naik kupu-kupu. Aku juga nanti ya, kita balapan. Putri, Tapi ketika dia jalan, dia lihat Fahri sama ayah ibunya, Putri sama ayah ibunya. Dia baru ingat dia sedang di surga tapi nggak lihat ayah ibunya. Dia teriak panggil-panggil, ayah, bunda, gak ada sautan. Dia balik ke pintu, tanya malaikat. malaikat, Ya, gimana ya ibuku? Sejak aku meninggal dunia, tak lagi ku peluk ibuku. Aku rindu. malaikat diam. Malaikat tadi ku tanya apa, katanya sungai madu, kolam susu. Ayahku mana? Malaikat gak mau jawab. Ayah, bunda. Akhirnya malaikat ngalah. Malaikat bilang sama Ahmad, Ahmad, ketahuilah, ibumu masih berada di padang mahsyar dengan wajah hitam legam dan memegang kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Malaikat, ibuku pegang kita catatan amalnya dengan tangan kiri. Iya, Ibuku akan masuk surga. iya. Ayahku mana malaikat? Ayahmu masih tertatih di Siratal Mustaqim dan mungkin beberapa jengkal lagi ayahmu bisa terperosok masuk ke dalam jurang neraka. Pecah tangisnya Ahmad. Terbayang ketika dia hidup bersama ayah ibunya di dunia. Terbayang bagaimana kasih sayang mereka. Terbayang dia ada di surga Allah yang indah. Tapi ibu ayah yang dicintainya akan berpisah darinya selama-lamanya. Menangis, menjerit, dia minta tolong sama malaikat. Malaikat, malaikat, tolong selamatkan ibu ayahku, malaikat. Malaikat coba diam. Ahmad, lupakan ayah ibumu. Malaikat, Bagaimana mungkin ku lupakan ayah ibuku? ibuku malaikat. 9 bulan lamanya ibuku mengandungku dalam perut yang besar. Ibuku lahirkan aku ke dunia. Ibuku korbankan nyawanya. Ibuku malaikat yang susui aku siang malam, yang memasak makanan tiap hari tanpa meminta bayaran. Ibuku malaikat yang mencuci baju aku. Teringat semua kebaikan dan kasih sayang sang bunda. Lalu dia terbayang akan ayahnya. Ayah yang selama ini mengantarnya ke sekolah, memberinya uang jajan, mengajaknya berjalan-jalan. Dia membayangkan ayahnya tertatih di Siratal Mustaqim. Malaikat, Ayahku malaikat memang bukan orang yang lahirkan aku, tapi tetes keringat yang mengalir di tubuhku malaikat. Ayahku malaikat yang sekolahkan aku, ayahku yang berikan ilmu. Terbayang semuanya. Nah, coba bayangkan jika yang tertatih di Siratal Mustaqim itu ayah kita. Ayahmu yang tadi pagi antar kalian, yang tadi pagi ngasih uang jajan. Dan bayangkan jika yang ada di padang mahsyar itu ibu kita. Ibumu yang hari ini di rumah sedang memasak makanan buat kalian, yang hari ini di rumah sedang mencuci baju-baju kotor kalian, yang hari ini di rumah sedang lagi
akhirat anaknya. Akhirnya si Ahmad bilang apa teman-teman? Malaikat, aku gak mau masuk surga jika gak sama ibu ayahku. Aku yang akan selamatkan mereka jika kamu tidak menolong ibu ayahku. Lari dia keluar dari pintu surga. Malaikat cuma teriak, Ahmad, kembali. Tidak malaikat, aku mau selamatkan ibu ayahku. Doa-doa mereka jadikan aku anak yang soleh. Lari dia. Nah, sambil lari keluar pintu surga, dia tengadahkan kedua tangannya. Dia minta sama Allah supaya Allah ampuni dosa ibu ayahnya. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah. Ampuni ya Allah. Nah, ternyata Allah dengar doanya. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, juga maha pengampun. Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, aku dengar doa si anak soleh. Aku sekarang juga ampuni orang tuanya. Aku sekarang ridho orang tuanya masuk dalam surgaku yang indah. Cari ibu ayahnya. Secepat kilat malaikat kepada masyarakat cari ibunya Ahmad. Ibunya berwajah hitam, bajunya compang-camping, kitabnya dipegang dengan tangan kiri. Ya Allah, pisah aku dari anakku. Tidak bisakah aku masuki surgamu? Tiba-tiba tubuh sang ibu di bawah malaikat. Sang ibu tanya, siapa kamu? Aku malaikat. Aku mau dibawa kemana? Anakmu yang soleh nanti mau di pintu surga. Malaikat sekarang selamatkan ayahnya. Kalau tadi Ahmad berjalan dengan bebas di jembatan yang besar, sang ayah harus jalan di jembatan setipis rambut. Ya Allah, ya Allah, ampuni aku. Tiba-tiba tubuhnya tergelincir. Malaikat segera menolong, dibawa tinggi-tinggi. Siapa kamu? Aku malaikat. Mau dibawa kemana aku? Anakmu yang soleh nanti mau diberi surga. Nah, ayah ibunya dibawa ke depan surga. Wajahnya yang hitam dicuci jernih, bajunya compang-camping diganti dengan baju surga. Tunggu di sini ayah ibu. Malaikat panggil Ahmad ke sini. Tidak malaikat, engkau hanya manggilku buat masuk surga. Gak ada ibu ayahku. Ahmad, Allah sudah ampuni dosa orang tuamu karena syafaat darimu. Dia balik tubuhnya, dia lihat wajah ya ibunya dicintainya, dia lari dipeluk kayak bundanya. Ayah bunda. Ahmad, terima kasih nak. Bunda tak bisa bayangkan jika yang bunda lahirkan besarkan anak yang tidak soleh. Siapa yang bisa menyelamatkan kami, ibu ayahmu? Ayah bunda, sekarang ada istana buat kita. Mari masuk surga bersamaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita jadi anak soleh untuk ibu ayah kita? Pernah nggak kita bentak mereka? Pernah nggak kita berkata kasar pada mereka? Padahal sejak kalian ada di dalam kandungan, betapa besar kasih sayang mereka pada kalian. Nah, pernahkah kalian lupa mendoakan mereka setelah usai sholat wajibmu? Sekarang tadi ini tanya, ada malaikat Raqib dan Atid di antara kita. Siapa yang berani jujur akan dicatat di catatan malaikat Raqib catatan kebaikan. Kalau yang berbohong ada di catatan malaikat Atid. Siapa yang masih malas sholat tunjuk tangannya. Yang berani jujur akan dicatat di catatan kebaikan. Yang masih malas sholat 1, 2, 3, kelas 6, 4, 5 yang masih malas sholat, kelas 5, 6, 7, 8. Wah, banyak turun. Bisa nggak masuk surga kalau nggak sholat? Nah, sholat itu perintah siapa? Perintah Allah pada Nabi Muhammad.
minta maaf. Jujur sama Kak Dini, siapa yang masih gak nurut sama ibu bapak guru di sekolah, gak mau ngerjain PR, berkata kasar, nyontek di kelas, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, 1, 2, turun. Kakak, siapa namanya? Iya, iya, kamu anak ganteng, bisa maju. Iya, kamu sini sayang, sini berdiri, anak hebat, anak hebat. Anak laki-laki nangis nggak apa-apa, hatinya lembut. Allah kasih air mata bukan cuma anak perempuan. Kak Dini tahu kalian yang nangis pasti nyimak cerita ini, pasti ingat kesalahan kalian pada orang tua, pasti nggak bisa membayangkan jika terpisah di akhirat nanti sama ibu ayah kita. Maju, anak hebat, anak soleh, Masya Allah, nangisnya keras. Kak Dini mau tahu? Ya, ada apa ini ya? Tahan air matanya, tahan. Di mana? Lewat mana? Lewat sini nak? Bisa nggak? Atau lewat sini nak? Lewat sini nak? Sini nak? Nangis siapa apa? Abang, siapa namanya? Hanan kelas berapa? 3A. Kelas 3A. Hanan kenapa nangis? Sedih dengan ceritanya. Sedih dengan ceritanya. Hanan masih punya ayah? Masih ada ibu? Hanan Kak Dini tanya, rajin gak sholatnya? Jarang. Mulai hari ini mau rajin sholatnya nak? Iya. Lebih banyak mana? Main handphone atau belajar? Pernah nggak bentak ayah ibu di rumah? Jarang. Jarang. Pernah nggak nurut? Nurut selalu. Kalau kita bayangkan, kalau kita jadi anak soleh, kita seperti Ahmad ada di surga. Kalau di surga nggak ada ayah ibu kita, mau ditolongin nggak? Kalau di surga nggak ada guru-guru kita, mau ditolong nggak? Kalau di surga nggak ada teman-teman kamu, mau ditolong nggak? Syaratnya kitanya dulu harus jadi Anak baik. anak baik. Pernah berantem nggak sama teman? Sudah minta maaf belum? Sama siapa? Jonas. Jonas ada? Jonas ada? Maju ke sini. Teman-teman, anak soleh itu bukan cuma bisa sholat, bisa ngaji, tapi perbuatan, sikap, perilaku terhadap orang tua, guru, dan teman juga harus baik. Jalan, awas, tenang. Kadang pasti kita selisih paham sama teman, kadang kita bertengkar dengan teman. Tapi ingat ya, ketika kita membuli teman, pasti ada malaikat yang catat. Jadi kalau mau catatannya ada di malaikat Raqib, tahan dirimu dari amarah. Pernah berantem sama Hanan? Siapa yang mulai duluan? Berdua. Lagi main apa lagi ngapain sih? Main. Pukul-pukulan? Gak boleh. Tangannya diciptakan sama Allah buat apa nak? Boleh nggak buat berbuat yang buruk? Mulai hari ini paham ya, nggak boleh saling bully, nggak boleh saling berantem. Disaksikan temanmu, disaksikan gurumu. Kita lihat sekarang semuanya berbaikan. Salam sama teman. Maaf ya kalau aku bikin salah. Tepuk tangan buat teman kita, Masya Allah. Mulai hari ini nggak ada lagi bullying di sekolah kita. Semuanya jadi umat Rasulullah yang soleh dan soleha. Terima kasih. Kakak tos dulu, anak soleh, dijaga sholatnya ya nak. Ya Allah. Sama guru-gurunya minta maaf lewat sana. Baik teman-teman, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau jadi anak soleh? Hebat. Sekarang semuanya mulai hari ini harus dijaga sholatnya sehari berapa kali? 5 kali. Nanti berani minta maaf sama guru-guru? Berani. Baikan sama teman sekarang sebelah kanan, salam. Salam sama teman.
Salam sama sebelah kanan, sebelah kiri. Katakan temanku, maafin aku ya. Selama ini kita sering main sama-sama tapi saling bully. Baik, lebih kurangnya itu dari Kak Dini. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.